kayak gitu. Jadi kalau kita muji makhluk, hati kita harus merasa yang kita puji adalah yang nyiptakan makhluk itu. Kayak kita sama kayak gini, kita terima kasih secara mulut kepada makhluk yang berjasa kepada kita secara mulut, tapi secara hati kita matur suwunnya, terima kasihnya kepada Allah. Terima kasih ya, kamu sudah ngasih, sudah bantu saya. Secara mulut kita terima kasih kepada manusia, tapi secara hati kita terima kasihnya kepada Allah. Terima kasih ya Allah, karena Engkau mentakdir saya dapat kebaikan lewat tangan orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirat, amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajasad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'al khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar, min fitnatil mahya wal mamat, min fitnatil masih dajjal. Amin. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajasad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Alhamdulillahil alamin. Ya illalana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim lil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman ma'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannata. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang ahsoha atau hafidhoha, mengetahui lafadznya dan memahami maknanya, maka dia dijamin masuk surga. Ya Allah, alladzi la ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Quddus as-Salam al-Mu'min al-Muhaimin al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir al-Khaliq al-Bari al-Musawwir al-Ghaffar al-Qahhar al-Wahhab ar-Razzaq
Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qabid, Al-Basid, Al-Khafid, Al-Rafi', Al-Mu'izzu, Al-Mudhillu, As-Sami'u, Al-Basiru, Al-Hakamu, Al-Adlu, Al-Latifu, Al-Khabiru, Al-Halimu, Al-Azimu, Al-Ghafuru, Asy-Syakuru, Al-Aliyu, Al-Hafidhu, Al-Muqitu, Al-Jalil, Al-Hasib, Al-Jalil, Ar-Raqib, Al-Karim, Ar-Raqib, Al-Mujib, Al-Wasi', Al-Wadud, Al-Hakim, Al-Majid, Al-Ba'ith, Al-Haqqu, Al-Qawiyyu, Al-Matinu, Al-Waliyu. Sekarang sampai di Al-Waliyu. Kemarin dijelaskan Al-Waliyu nisbat kepada Allah maknanya adalah Tuhan yang menguasai makhluknya, yang mengatur kebaikan dan kejelekan makhluknya, Tuhan yang membalas kebaikan semua hambanya, itu Al-Waliyu. Ketika kata-kata wali nisbat kepada khalqi makhluknya Allah, maka yang dimaksud adalah al-muwali li ta'ati rabbih, manusia atau bangsa jin yang senang menjalankan taat beribadah kepada Allah, wal mudawim alaiha, dan istiqomah menjalankannya, rutin setiap hari menjalankannya. Atau diartikan waliullah itu man tawallallahu amrahu falam yakilhu li ghairi, orang yang Allah beri kekuasaan, Allah beri mandat, Allah beri amanat untuk ngopeni makhluk-makhluknya, sehingga Allah tidak memasrahkan hal itu kepada selainnya, selain orang yang Allah pasrah. Itu namanya wali, waliullah seperti itu. Yang jelas semua waliullah itu mengamalkan daripada sifat-sifatnya Allah yang dikandung di dalam Asmaul Husna yang 99. Kita sampai di Al-Hamid. Al-Hamid, Al-Hamid artinya Al-Mahmud, Tuhan yang dipuji oleh makhluknya. Al-Mustahiqul Hamdi, Al-Mustahiqul Hamdi kullihi, Tuhan yang berhak mendapatkan pujian secara totalitas. Wal hamid li abidi sholihin, dan Al-Hamid bisa diartikan Tuhan yang memuji hambanya yang soleh. Wali nafsi binafsi, Tuhan yang memuji dirinya sendiri dengan dirinya sendiri, itu Al-Hamid. Makanya hamd itu ada pujian Allah kepada makhluk, ada pujian makhluk kepada Allah. Hamd itu kan ada dua, ada hamdul qadim lil qadim, ada hamdul qadim lil hadis, ada hamdul hadis lil qadim, ada hamdul hadis lil hadis. Pujian itu ada pujian Allah kepada Allah sendiri, ada pujian Allah kepada hambanya, ada pujian hamba kepada Allah Tuhannya, ada pujian hamba dengan sesama hambanya, pujiannya makhluk kepada sesama makhluknya. Tapi semua yang memiliki pujian itu hanyalah Allah. Makanya bahasanya alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah. Yang pantas mendapatkan pujian secara totalitas itu cuma Allah, bukan makhluknya. Jadi kalau kita muji orang sebenarnya kita muji Allah. Kayak kita dibaiki sama orang lain, kayak kita dibaiki sama orang lain, lalu kita terima kasih kepada orang itu dan kita memuji kebaikan orang itu. Sebenarnya yang kita puji itu bukan makhluk, tapi Allah yang kita puji. Karena apa? Yang menciptakan orang itu adalah Allah. Yang mentakdir kita dapat kebaikan lewat orang itu juga Allah. Itu rahasia daripada Asmaul Husna Al-Hamid, Tuhan yang dipuji oleh makhluknya,
Al-Hamid bermakna mahmud. Ada yang Al-Hamid bermakna hamid, Tuhan yang memuji. Jadi Al-Hamid itu maknanya bisa Tuhan yang dipuji oleh makhluknya, bisa Tuhan yang memuji kepada hambanya yang soleh, Tuhan yang memuji kepada dirinya sendiri, kayak gitu. Jadi kalau kita muji makhluk, hati kita harus merasa yang kita puji adalah yang nyiptakan makhluk itu. Kayak kita sama kayak gini, kita terima kasih secara mulut kepada makhluk yang berjasa kepada kita secara mulut, tapi secara hati kita matur suwunnya, terima kasihnya kepada Allah. Terima kasih ya, kamu sudah ngasih, sudah bantu saya. Secara mulut kita terima kasih kepada manusia, tapi secara hati kita terima kasihnya kepada Allah. Terima kasih ya Allah, karena engkau mentakdir saya dapat kebaikan lewat tangan orang ini. Itu yang dimaksud adalah asyakur atau al-hamid. Jadi sebenarnya yang punya terima kasih itu Allah, yang punya pujian itu hanya Allah. Kita memuji kayak Lutfi, saya puji dengan ketampanan. Aslinya saya bukan muji Lutfinya, muji zat yang menciptakan ketampanan yang ada di dalam diri Lutfi. Makanya ada Al-Maghfulah Yai Asrori Al-Ishaqi Kedending itu, kalau beliau malah bilang gini kepada muhibbinnya, kalau ketemu perempuan cantik, lihatlah. Tapi jangan dilihat perempuannya, tapi lihatlah siapa yang menciptakan kecantikan itu, siapa yang menciptakan keindahan itu. Ketika engkau mengucapkan subhanallah dari lubuk hati sampai tembus ke lidah, subhanallah, sebenarnya kita gumun, takjub, kagum kepada yang menciptakan kecantikan itu. Tapi kalau hanya mulut dan mata yang kagum, maka akan muncul nafsu syahwat. Tapi kalau kita kagumnya kepada Allah, subhanallah orang itu gantengnya, subhanallah cantiknya. Jadi kagum kepada ciptaan Allah, bukan kepada makhluk yang kita lihat. Kagum kepada Allah yang menciptakan kecantikan itu, kagum kepada Allah yang menciptakan keindahan, ketampanan. Subhanallah orang itu alimnya. Jadi secara mulut kita kayak muji manusia, tapi secara hati sebenarnya hakikinya kita itu muji Allah yang menciptakan orang itu bisa jadi alim. Jadi kagumnya kepada Allah secara hati, secara mulut kayak kagum kepada sesama manusianya. Terus kita lanjut, ya muhsi, Ya Muhsi, mim hak sod ya, ya muhsi. Ya Muhsi, Al-muhsi artinya ad-dhabit li adadi makhluqatihi jaliliha wa haqiqi wa hakiriha. Al-muhsi adalah Allah, Tuhan yang mendhabit, Tuhan yang menghitung, Tuhan yang menghitung jumlah semua makhluknya, makhluk besar maupun makhluk kecil. Sebagaimana firman Allah, wa ahsa kulla syai'in adada. Allah sudah menghitung semua makhluknya. Allah tahu berapa juta semut yang Allah ciptakan, berapa juta manusia yang Allah ciptakan, berapa ribu malaikat yang Allah ciptakan, berapa ribu bangsa jin yang Allah ciptakan. Hitungan makhluknya, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi, semuanya Allah tahu. Tapi Allah menyerahkan urusan makhluk kepada malaikat-malaikatnya. Malaikat Jibril muwakkalun birriyah wal junud. Malaikat Jibril Allah pasrahi suruh ngatur angin, mulai Allah nyiptakan dunia sampai hari kiamat. Bagian yang ngatur angin, ada angin sepoi-sepoi, ada angin kencang, itu malaikat Jibril. Di samping itu malaikat Jibril dikuasai oleh Allah, suruh ngatur bala tentara, malaikat-malaikat yang jadi anak buahnya malaikat Jibril, yang menjadi kurir pengantar rizki kepada semua makhluk Allah yang ada di bumi dan ada di langit. Dan kepada makhluk Allah yang sudah meninggal dunia di alam barzahnya, mereka juga makan. Zikiran-zikiran yang dibaca oleh hamba, yang dikirimkan oleh hamba, entah itu Yasin, itu tahlil, Allah jadikan
macam makanan bagi ahli kubur itu. Allah jadikan pakaiannya, Allah jadikan makanan. Itu semuanya diatur oleh Allah melalui malaikat-malaikat yang dipasrai. Yang ngatur urusan rezeki, urusan angin malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril tidak pernah perai. Ya dulu bagian mengirimkan wahyu kepada para nabi. Para nabi sudah meninggal dunia semua. Jadi sekarang bagian yang mengirimkan ilham, informasi, wahbi, ilmu, cahaya makrifat kepada para kekasihnya, hamba-hamba Allah yang soleh. Itu malaikat Jibril. Kayak malaikat Jibril Allah tugaskan suruh nemui walinya Allah, kekasihnya Allah di bumi. Tidak ada nabi, ada wali. Jadi tidak pernah perai. Katanya siapa? Malaikat Jibril libur, tidak punya kerjaan kan. Terus ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu muwakkalun bil qatri wan nabat, dipasrai urusan tetesan air hujan. Semua belahan bumi yang dihujani itu diatur oleh malaikat Mikail. Daerah mana? Sini hujan, sana enggak. Sana hujan, sini enggak. Seperti itu. Nanti itu malaikat Mikail semua. Satu tetesnya itu malaikat Mikail yang ngatur. Makanya sampai diajari doa sama Kanjeng Nabi. Ketika doa hujan turun, maka doanya Allahumma shayyiban hani'an mari'an nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang nikmat, yang barokah dan bermanfaat. Jadi setiap hujan jangan lupa doa agar hujannya dijadikan hujan rahmat, hujan barokah, hujan nikmat dan hujan manfaat. Allahumma, ikut saya, Allahumma shayyiban hani'an mari'an nafi'ah. Biar baik pungkasannya, biar hujannya itu hujan rahmat. Ada hujan yang tidak rahmat, itu ada turunnya overdosis, akhirnya jadi azab, tidak berhenti-berhenti, bangunan roboh karena kebanjiran, tumbuh-tumbuhan yang di sawah kelanyut, kintir air banjir. Makanya biar setiap hujan ini jadi hujan yang rahmat, hujan yang barokah, hujan yang manfaat. Setiap hujan turun jangan lupa doa. Tidak bisa mulut ya, hatinya doa. Ya Allah, jadikanlah hujan yang turun di kampung saya ini hujan yang hanian, yang enak, nikmat, marian, yang baik akhirannya, yang baik konsekuensinya, yang baik pungkasannya, nafi'an dan bermanfaat untuk semua makhlukmu, untuk manusia, untuk bangsa jin, untuk binatang, untuk tumbuh-tumbuhan, kayak gitu. Itu yang bermanfaat, tidak membahayakan. Kalau tidak kita doain, hujannya tidak bermanfaat. Makanya setiap hujan jangan lupa doa. Hujan selesai, sudah selesai reda. Doa yang diajarkan Kanjeng Nabi itu alhamdulillah, ikuti. Alladzi mutirna bifadlillah wa birahmatih. Alhamdulillah alladzi mutirna, mim to ro nun alif, mutirna bifadlillah wa birahmatih. Alhamdulillah, segala puja dan pujiannya milik Allah, yang mana beliau mutirna, yang mana kita sudah dihujani bifadlillah, dengan hujan fadl Allah, dengan hujan anugerah Allah, wa birahmati, dan dengan hujan rahmat Allah. Itu kalau hujan selesai doanya seperti itu. Kalau kita lagi tidak butuh banget hujan, kita mau perjalanan, itu jangan dibuang semua. Yang penting sudah dirahmati, kita mau keluar rumah, ayo hujan, kita doa. Doanya doa mindahkan hujan, bukan doa nangkis hujan. Orang nyarang-nyarang hujan itu sebenarnya yang benar itu bukan menolak, tapi memindahkan. Kayak sini, kampung sini hujan, sementara kampung sini punya acara, atau kita lagi punya sesuatu yang tidak kurang bagus kalau hujan.
Lagi banyak orang kerumunan, kalau hujan kan bubar. Kita doa minta dipindahkan di kampung sebelah, di kota sebelah. Itu sampai diajarkan doa kayak gitu. Bukan nangkis. Kalau nangkis keliru. Sama kayak kita dikasih rizki sama Allah, terus rizkinya ditampil. Kayak gitu. Jadi kalau nyarang hujan jangan dibuang semuanya. Dipindah sebagian. Yang penting dirahmati. Karena apa? Ada dua lambang rahmat Allah yang turun ke bumi. Yang pertama angin sepoi-sepoi, yang kedua adalah hujan. Bagaimana di Al-Qur'an, walladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmati. Angin yang lembut, sepoi-sepoi. Itu angin rahmat. Angin azab itu yang angin satu kenceng gede, itu azab. Makanya dulu kaumnya Nabi Soleh, kaum Samud, kaum Ad dikasih azab angin. Wa arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumin nahsim mustamir. Dulu ada angin topan, dari saking kencengnya sampai lehernya manusia tercabut dari badannya. Dulu kaumnya Nabi terdahulu, kaum Samud itu sampai sebegitunya, sampai dari saking tidak berimannya kepada Allah sampai Allah murka gara-gara doa nabinya. Jadi bedanya di Al-Quran, ketika Allah menyebutkan angin rahmat, maka bahasanya jamak. Riyah itu piro-piro angin. Berarti anginnya kecil-kecil, lembut-lembut, enak, nikmat. Yang ongkep, yang suap, jadi seger, nikmat. Yang apa itu tegang, lagi ngantuk, karena angin sepoi-sepoi. Itu angin rahmat. Tapi angin yang azab itu yang kenceng, satu. Bahasanya rih itu satu angin. Tapi meskipun satu, tapi gede. Itu bedanya di Al-Quran. Kalau bahasanya rih satu, berarti yang dimaksud angin azab, angin siksaan, angin hukuman Allah. Tapi kalau riyah, beberapa angin, itu angin rahmat, lembut, banyak, anginnya banyak, tapi kecil-kecil. Terus yang kedua adalah air hujan. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midra yamdidukum bi amwali wa banina. Al-ayah. Jadi tanda-tanda istighfarnya manusia itu diterima. Arsalna yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah kirimkan hujan deras dari langit. Jadi lambang hujan ini turun, itu lambang berarti ada ibadahnya orang kampung di sekitar situ yang Allah terima, istighfarnya diterima. Jadi ikut dirahmati semua. Justru kampung yang tidak dihujani sama sekali perlu dicurigai, ada apa? Lebih banyak yang ibadah kepada Allah apa yang maksiat? Yang maksiat 90%, yang ibadah 10%, itu tetap menang yang itu. Akhirnya lama, kekeringan lama. Kayak dulu kaumnya Nabi Yusuf di Mesir. Kayak dulu orang Mekah ketika masih belum beriman semua kepada Rasulullah, pernah tidak dihujani 7 tahun. Baru dihujani baru 7 hari tidak berhenti-henti. Jadi adab overdosis hujannya. Jadi banjir. 7 hari tidak berhenti-berhenti. Kayak gitu. Jadi setiap kalau kita lagi nak butuh hujan, balik ke yang tadi, maka doanya gini. Doa, kalau Kanjeng Nabi doa memindahkan hujan, doanya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina pakai ha wawu alif lam ya nun panjang. Allahumma hawalaina. Jadi setelah wawu ada alifnya, jadi wawunya panjang. Allahumma hawalaina wala alaina. Doanya simpel. Allahumma hawalaina wala alaina. Gitu.
Ya Allah, singkirkanlah hujan, pindahkanlah hujan hawalaina, dari sekitar kami. Wala alaina, jangan kau jadikan hujan memudaratkan kepada kami, membikin susah kami. Itu simpel, doa Kanjeng Nabi seperti itu. Allahumma hawalaina wala alaina. Diulangi beberapa kali. Ketika kita punya acara, nanti Allah sendiri melalui malaikat Mikail yang mindahkan, karena yang bagian ngatur hujan malaikat Mikail. Kalau bisa 4 malaikat itu di-Fatihai dulu. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, karena ini 4 kepalanya malaikat. Malaikat Mikail Allah perintah bagian hujan sama tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi, sampai jadi petani, nandur, itu kirim Fatihah ke malaikat Mikail biar subur, sawahnya sukses. Karena yang ngatur semua tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi malaikat Mikail. Allah pasrahkan. Yang ngatur bagian qabdil arwah, mencabut ruh, nyawa, itu malaikat Israel. Ini semuanya tahu. Tapi yang 2 ini tugasnya banyak yang tidak tahu. Yang ngatur bagian nafkhis sur, meniup sangkakala, meniup trompet di hari kiamat 2 kali, itu malaikat Israfil. Jadi yang kelihatan tugasnya Jibril sama Mikail, angin sama hujan, rizki sama tumbuh-tumbuhan, sampai segitu. Termasuk rizkinya bangsa jin, rizkinya manusia, rizkinya binatang, Jibril. Dan beliau mempunyai beberapa kurir. Ini tafsiran daripada ayat di surat An-Nazi'ati Gharqa yang berbunyi fal mudabbirati amra, beberapa malaikat yang Allah pasrai untuk mengatur urusan makhluknya. Itu 4 itu sudah. Tapi 4 itu Mas Jibril mempunyai banyak anak buah malaikat, prajurit junud. Fal mudabbirati amra. Jadi kalau ada angin, tadi hujan sudah selesai doanya. Doa turun, Allahumma shayyiban hani'an mari'an nafi'a. Ketika sudah berhenti, alhamdulillah alladzi mutirna bi fadlillah wa bi rahmatih. Ketika lagi nak butuh, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, singkirkan hujan hawalaina, dari sekitar kami. Wala alaina, wala jangan kau jadikan hujan ini alaina, menyusahkan kami. Itu doanya gitu. Ada riwayat lain ditambahi Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wa dhirab wa butunil audiyah wa manabiti syajar hatta namshi fi syams. Ada yang ditambahi gitu, Allahumma alal akam wa dhirab wa butunil audiyah wa manabiti syajar. Ya Allah, pindahkanlah hujan ke gunung, ke dasar laut, ke jurang, ke tempat tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Pindahkanlah hujan ke tumbuh-tumbuhan. Gitu. Lengkap Kanjeng Nabi ngajari doa. Tapi kita tidak semuanya tahu. Kalau ada angin ya takut anginnya ini memudaratkan kita. Ada kan angin yang memudaratkan sampai merobohkan rumah, pagar dan sebagainya. Itu doanya gini, Allahumma ja'alha riyahan wala taja'alha rihan. Ikuti saya. Allahumma ija'alha riyahan wala taja'alha rihan. Allahumma ja'alha riyahan wala taj'alha rihan. Allahumma ja'alha riyahan wala taj'alha rihan. Ya Allah, jadikanlah angin ini angin riyah, angin rahmat. Jangan kau jadikan angin ini angin rih, angin azab. Itu kalau ada angin kencang doanya gitu. Kalau ada angin. Kita lanjut. Al-mubdi'u. Al-mubdi'u artinya al-munshi' minal adam
Tuhan yang menumbuhkan makhluknya dari tidak ada ilal wujud menjadi ada. Al-Mubdi itu Tuhan yang mengadakan makhluk dari tidak ada menjadi ada. Sekarang Al-Mu'id, mim ain ya dal, Al-Mu'id artinya alladzi yu'idul khalqa ba'dan idamihi, Tuhan yang mengulangi makhluknya setelah makhluk itu tiada. Setelah makhluk itu tiada, baru Allah tumbuhkan lagi, itu namanya Al-Mu'id. Wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Allah adalah Tuhan yang memulai penciptaan makhluk kemudian mengulanginya lagi. Kayak gitu. Berarti kita dulu tidak ada, terus Allah adakan, itu Al-Mubdi. Setelah itu Allah matikan. Setelah itu Allah hidupkan lagi, itu Al-Mu'id. Allah bangkitkan lagi. Kita dapat rizki yang asalnya tidak dapat, Al-Mubdi. Setelah tidak ada menjadi ada lagi, itu Al-Mu'id. Makanya setiap hari Jumat doa yang sangat dianjurkan. Setiap hari Jumat habis sholat Jumat, kita doanya, kalau Imam Ghazali suruh baca 7 kali. Sebenarnya tadi yang enak. Insya Allah kita semua sering dengar doa itu. Ini terakhir sampai di sini pembahasan terakhir ini, amalan biar dijadikan hamba Allah yang kaya, yang kekayaannya untuk ibadah, biar rezekinya tidak seret selama 1 pekan, 1 Jumat. Jadi setiap selesai sholat Jumat kita baca Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubadi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnina bihalalika an haramika wa bita'atika an maksiatika wa bifadlika amman siwaka Allahumma ya Ghaniyu ya Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubadi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnina bihalalika an haramika wa bita'atika an maksiatika wa bifadlika amman siwaka. Sekarang saya terjemah. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, wahai Tuhan yang maha kaya, ya Hamid, wahai Tuhan yang dapat pujian dari makhluknya atau memuji makhluknya sebagaimana tadi. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id, wahai Tuhan yang menciptakan, memulai penciptaan makhluk berupa makhluk rizki atau makhluk yang lain, ya Mu'id yang mengulangi penciptaan itu lagi, ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, Tuhan yang welas asih, kasih sayang dan mencintai makhluknya, yang meridhoi makhluknya, ya Rahimu ya Wadud. Aghnina, kayakan saya ya Allah, bihalalika, dengan rizki halalmu, an haramika, sehingga tidak butuh jauh dari yang haram, rizki yang haram. Aghnina bihalalika an haramika, kayakan saya dengan rizki halalmu sehingga saya jauh dari yang haram. Wabita'atika an maksiatika, kayakan saya ya Allah dengan taat, dengan ibadah kepadamu, kayakan saya dengan taat ibadah kepadamu sehingga saya jauh dari maksiat. Wabita'atika an maksiatika, halal haram taat maksiat, lawan katanya. Aghnina bihalalika an haramika wa bita'atika an maksiatika, halal haram taat maksiat, kan lawan kata. Cara ngapalkan gitu.
aghnina, kayakan saya, bihalalika, dengan rizki halalmu, sehingga saya jauh dari anharamika, rizki harammu. Wa bita'atika, kayakan saya dengan taat ibadah kepadamu, sehingga saya jauh dari an maksiat, ya, dari maksiat kepadamu. Wa bita'atika an maksiatika. Yang terakhir, yang ketiga, wa bifadlika, ayo ikuti, Wa bifadlika amman siwaka. amman siwaka. Fadl itu anugerah Allah, rizkinya Allah. Kayakan saya bifadlika, dengan anugerahmu, dengan rizkimu, dengan kasih sayangmu, sehingga saya tidak butuh amman siwaka, makhluk yang selainmu, sehingga saya tidak butuh kepada zat yang selain dirimu ya Allah, yaitu makhluk ciptaannya. Kayakan saya dengan rizki anugerahmu, dengan fadlmu, dengan pemberianmu, sehingga saya tidak pernah mengharap pemberian orang lain. Kalau kita kaya, ya kita tidak butuh, malah kita pingin tangan di atas, tidak tangan di bawah. Jadi doa ini diminta betul. Kalau Imam Ghazali menganjurkan setiap hari Jumat 7 kali. Kalau memang tidak bisa 70 kali. Kalau di Fathul Mu'in, ya nanti tolibin 70 kali. Doa ini, saya tidak akan fakir. Setiap Jumat doanya ini. Buat wiridan habis salat Jumat meskipun sambil jalan itu. Jalan pulang ke rumah itu. Allahumma ya Ghani ya Hamid, dihitung sampai 70 kali. Kalau tidak bisa 70 ya 7 kali habis sholat itu. Habis sholat Jumat. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwaka. Intinya biar kita jadi orang kaya, yang kaya untuk ibadah, tidak butuh kepada bantuan makhluknya. Ini diminta betul pasti terkabul. Kalau biar kita hafal, untuk sementara setiap hari dibaca. Sehabis sholat fardu sampean doa wis. Biar setiap Jumat itu tidak lupa. Kalau sering dibaca tiap hari kan ingat. Ayo diulangi 3 kali lagi. Allahumma ya Ghaniyu Ya Ghani ya Hamid ya Hamid ya Mubdi'u ya ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika bifadlika amman siwaka. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.